Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda, alhamdulillah ya, menjadikan channel ini terus berkembang sampai detik ini. Itu alhamdulillah banget berkat dari supportan, dukungan, semangat dari Anda semuanya ya. Jadi seperti judul video yang Anda lihat hari ini, yaitu serba-serbi dari stop bayar pinjol, baik legal maupun ilegal. Kenapa seperti itu? Adanya putar balik arah yang terjadi dan adanya patokan-patokan yang meragukan ataupun samar-samar bagi teman-teman semuanya, sehingga pertanyaan pun masih bermunculan kepada saya. Baik pertanyaan itu, bang saya gagal bayar bang di pinjol legal, saya nggak mampu bayar bang. Bang ini saya masih diteror bang, ternyata pinjol yang digrebek pun masih tetap jalan. Dan saya mau jelaskan buat teman-teman semuanya, silahkan disimakin video ini baik-baik. Dan nyatang saya ucapkan terima kasih banyak buat Anda semuanya. Semoga saja saya doakan ya, yang mensupport channel Solusi Utang, utangnya segera selesai, teroran segera berhenti, tagihan pun menghilang seketika. Amin. Yang sudah mensupport, yang nggak mensupport juga saya doakan seperti itu. Semoga saja Anda menemukan solusi yang terbaik yang Anda cari ada di YouTube ya. Oke, serba-serbi tentang stop bayar pinjol ini banyak yang masuk kepada saya, meskipun saya sudah sering menjelaskan. Kemarin juga sempat saya bilangin, ini khusus ini buat orang yang punya logika, saya bilangin kayak gitu. Logikanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi muncul lagi statement demi statement ya. Walaupun penggerebekan demi penggerebekan terus terjadi nih ya, kayak penggerebekan di Kalimantan Barat, ya, habis Kalimantan Barat di Kaltim ya, kalau saya nggak salah informasinya. Habis itu terjadi juga di Jawa Timur ya. Penggerebekan demi penggerebekan terus terjadi, dan sampai juga pemerintah mengumumkan ya, dari Menko Polhukam atau Bapak Mahfud MD, untuk stop mencicil pinjol ilegal ya. Habis itu berbaliklah para si debetur ini bertanya kepada saya, bang bagaimana bang dengan pinjol legal ya. Saya juga membahas itu tentang pinjol legal. Kenapa saya bahas itu? Karena saya tahu pinjol legal ini sebelum dia jadi legal, status mereka ilegal, dan cara mereka dalam menagih masih banyak yang menggunakan intimidasi dengan ancaman kekerasan yang melanggar hukum pidana yang ada di negara kita ya. Banyak pernyataan demi pernyataan yang lahir dari teman-teman semuanya. Bang saya nggak mampu bayar pinjol A, bang saya nggak sanggup bayar pinjol B, pinjol C, pinjol D, semuanya dikeluarin. Anda pasti tahu itu ya. Anda yang bertanya kok pasti tahu. Pokoknya saya tidak memilih pinjol ini, pinjol ini, pinjol ini. Saya nggak memilih itu. Saya cuman bertanya kepada Anda semuanya, tolong jawab di kolom komentar, Anda mampu nggak bayar pinjol ya. Jangan hanya tidak mau bayar pinjol ya, tapi tanyakan kemampuan Anda, mampu atau tidak ya. Mampu atau tidaknya itu kita nilai dari uang yang Anda miliki. Uang yang Anda miliki bagaimana sekarang? Masih ada, masih sanggup, masih bisa? Tanyakan ya? Bang. Iya jelas saya bertanya dulu, karena Anda menyatakan tidak mampu. Tidak mampu ini dalam kategori apa? Duit tidak ada, atau Anda malas dalam penagihan? Biasanya orang cuma dua itu. Pertama, penagihan yang kurang srek dengan mereka, dengan intimidasi, kurang beretika, juga menimbulkan orang malas untuk membayar ya. Habis itu fakta yang terjadi dalam hidup mereka, misalnya mereka di WFH, mereka di PHK, kurangnya pemasukan, juga fakta mereka tidak mampu bayar. Yang mana yang diri Anda ya. Ini buat yang selalu bertanya kepada saya ini, baik dari teman-teman semuanya yang terjebak di pinjol A, di pinjol B, di pinjol C, di pinjol D, di pinjol manapun. Anda yang selalu bertanya, coba tanyain ke diri Anda dulu, apa yang terjadi sebenarnya. Anda tidak mampu bayar, Anda harus paham dulu ya. Saya sudah bilangin, stop aja. Ketika pemerintah menyampaikan stop bayar pinjol ilegal, berarti kita juga bisa menstop bayar pinjol legal secara online ya. Kenapa? Karena ini selalu tumbuh
Dan saya juga melihat dari rekan-rekan saya yang sempat masuk diwawancarai di beberapa stasiun televisi, dan mereka berdebat penuh dengan orang AFPI, ada juga dari pernyataan dari SWI dengan OJK, ngawur, semuanya ngawur gitu loh. Ya, jadi seakan-akan orang ini berpatok pada data mereka. Ya. Sementara saya dan teman-teman yang lainnya juga ada di YouTube yang juga memberikan solusi yang sama, motivasi yang sama. Mereka bertanya soal fakta, bukan soal data. Kalau data bisa diinput oleh manusia, ya, bisa diisi, bisa dirombak, bisa dipermainkan oleh manusia. Tapi kalau fakta, ya, kalau satu ya satu, kalau dua ya dua, itu fakta. Tapi kalau data dari satu bisa dua, dari dua bisa tiga, dari tiga bisa empat, itu data, ya, bisa dipermainkan. Dan ketika orang bertanya fakta, malah mereka menjawab dengan data, ya. Dan mereka seakan berbelit dan tidak mau disalahkan, ya. Kita bukan mencari, ketika kita melakukan koordinasi, kita bermusyawarah, berdiskusi, bukan mencari siapa yang salah, tapi ada nggak apa sih solusi buat orang ini yang sudah terjebak baik di pinjol legal ataupun ilegal yang sudah tidak mampu lagi. Kan itu yang menjadi patokan bagi yang bertanya. Bagi masyarakat pun juga seperti itu. Sebenarnya izin pinjol dikeluarkan sedemikian banyak, sebenarnya buat siapa sih? Buat OJK kah? Untuk melengkapi pajak atau kayak mana? Atau memang ini dikhususkan untuk masyarakat? Ya, setahu saya dibikinnya seperti ini, visi misinya kan untuk menjangkau masyarakat yang tidak terjangkau oleh perbankan. Tapi sekarang malah terbalik. Lebih mereka yang paling terdepan daripada perbankan. Ya. Jadi separuh jalan misi ini terbalik. Dan saya juga sudah sampaikan di dalam video sama Anda semuanya. Anda boleh lihat lagi koleksi video saya, kenapa kita harus stop bayar pinjol. Ya, saya sudah terangkan itu, apa alasannya. Ya, sudah saya jelaskan. Kalau cara-cara mereka, jalur-jalur mereka, jalan mereka dalam memberikan pinjaman, dalam melakukan penagihan masih sama dengan tempo waktu mereka masih berstatus ilegal, percuma pinjol itu berada dengan naungan, di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa? Karena saya perhatikan Otoritas Jasa Keuangan hanya mengeluarkan izin, tapi ya, cara penagihan di lapangan, cara mereka menawarkan pinjaman, cara mereka mengambil data-data dari nasabah mereka, ini masih banyak terjadi kecurangan demi kecurangan. Dan ketika hal itu dikomplain, ketika hal itu dipertanyakan kepada mereka-mereka yang ada di atas, mereka hanya bilang, kami tidak mendapatkan datanya. Ya, iya jelas data itu manusia yang bikin. Tapi saya di lapangan ini, saya yang berada di lapangan, saya menemukan faktanya. Ya, saya melihat berapa orang dalam sehari menangis, mengeluh kepada saya tampung keluh kesah mereka gitu loh. Yang mereka diintimidasi, mereka ditakut-takuti dengan ranah hukum lah. Dan sekarang juga lagi hangat-hangatnya nih, dari pinjol legal menawarkan keringanan sampai sekian persen. Ya, ada yang ditawarkan 10 sampai 30%. Kalau tidak, Anda akan kami tuntut dengan pasal 372, 378, 12 sekian, 12 sekian. Itu kan bukan pola penagihan, tapi melainkan menakut-nakuti. Ya, kalau menagih itu apa kendala Anda selama ini? Kenapa Anda tidak melakukan kewajiban Anda selaku nasabah? Kayak gitu. Jangan ditambah-tambah dengan bahasa hukum, jangan dibumbu-bumbui dengan menagih dengan bahasa hukum. Ya, masyarakat nggak akan paham itu. Jadi palingan mereka ketika membaca hukum, saya sudah di penjara ini dengan bla 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 segala macam. Saya menengok tadi itu, ya. Mereka menawarkan hari ini kami udah dari pihak kesekian ini, udah pihak keberapa saya juga nggak ngerti lagi lah ya. Tanpa kecuali ini dari pinjol legal, ya. Jadi udah pihak keberapa, kami sudah ke pihak kesekian. Anda kalau mau pelunasan, kami akan jamin potong pelunasannya 10 sampai 30%. Kalau tidak, nanti ada notnya ya, ada peringatannya. Anda bisa kami tuntut ke pasal 372, 378, pasal perdata 12 sekian, 12 sekian. Itu bukan menagih coy, ya, tapi menakut-nakut. Kesimpulannya buat teman-teman semuanya ini, buat teman-teman semuanya tanpa kecuali Anda terjebak di pinjol manapun, ya.
Kalau nggak mampu, stop bayar. Ya, kalau duit Anda nggak ada, stop bayar. Ya, kapan perlu matikan kartu Anda, hapus WA Anda kapan perlu gitu loh. Jangan tanggung-tanggung gitu loh. Kita bermain jangan tanggung-tanggung. Sekali kita terjun, rendam sekalian. Ya, jangan dibasahin cuman kaki Anda aja, jangan sampai pinggang aja. Tenggelam sekalian ke dalam itu. Kalau memang nggak mampu, benar-benar nggak mampu, hadapi semuanya. Apapun yang terjadi, persiapkan diri Anda. Jadi kita ini harus keras, harus tegas, baru kita bisa menghadapi beribu settingan, beribu drama yang akan diluncurkan oleh pinjol-pinjol ini untuk menakuti Anda. Ya, jadi kurang lebih dari saya cuman itu aja, serba-serbi tentang stop bayar pinjol legal dan ilegal. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan ragu lagi. Kalau sudah Anda tahu alasannya kenapa Anda tidak mampu bayar, udah stop aja. Ya, insya Allah nanti ke depannya kita sama-sama mencarikan solusinya. Dan pemerintah pun juga saat ini mungkin mereka akan cari cara untuk duduk bersama kayak mana ini tentang masyarakat yang selama ini tertindas